IHSG tidak bisa berbalik arah. Namun akhirnya ditutup di level 0,07%. Pelemahannya memang tipis saja, kembali ke level di atas 8.410-an, tepatnya di 8.414 atau hanya berkurang 5 poin saja dari perdagangan lalu. Dan kini kita akan lihat juga pergerakan secara sektoral, Safrina. Kita akan pantau pergerakan sektoral yang ada. 4 sektor pertama yang kita pantau di sini, 2 sektor mengalami pelemahan, sementara 2 sektor mengalami penguatan. Kita lihat 4 sektor berikutnya. 4 sektor berikutnya kita pantau di sini juga bergerak bervariasi, energi melemah dan infrastruktur melemah, sementara 2 sektor lainnya menguat. Kita lihat 3 sektor terakhir dari Bursa Efek Domestik. Teknologi berhasil melesat di 2,72%, kesehatan juga berhasil menguat di 0,4%, sementara transportasi terkoreksi di 0,6%. Sementara untuk rupiah sendiri terapresiasi 16.690 per 1 USD dan kedudukannya terhadap mata uang asing lainnya juga terpantau masih bervariasi sejak pukul 3 tadi. Terhadap yen Jepang, terhadap euro, dan juga terhadap Singapura dolar. Semuanya ya bervariasi. Terhadap yen Jepang terjadi pelemahan 0,20%, terhadap Singapura dolar terapresiasi 0,16%, terhadap euro terapresiasi 0,08%. Ya, kira-kira gimana analisa dari IHSG secara pergerakan teknikal di hari ini? Karena memang sayang sekali berharap menutup pekan dengan apresiasi, tapi nyatanya IHSG harus lesu berdarah gitu. Kira-kira apa sih analisa teknikalnya? Ya, memang dari pagi tadi IHSG sudah dibuka melemah 16,02 poin atau 0,19% ke level 8.400 pagi ini, bahkan sempat terlever ke level 8.300-an ya Syaf ya. Dan beberapa menit setelah dibuka koreksi IHSG juga semakin dalam, indeks bahkan meninggalkan level 8.400 turun 0,45%, dengan di sesi 1 aja tuh sudah ada 249 saham turun, 211 naik dan 496 stagnan. Nilai transaksi kalau di pagi itu bahkan belum begitu ramai, di 800-an miliar rupiah saja dengan 1,39 miliar saham yang ditransaksikan dengan 113.700 kali transaksi. Di sesi 2 pelemahan semakin dalam, bahkan sampai menit-menit terakhir juga masih terbenam di zona merah atau zona koreksi. Tapi menariknya di menit-menit terakhir penutupan perdagangan ini ada penipisan pelemahan. Jadi akhirnya IHSG itu hanya terkoreksi 0,07% saja, kembali lagi ke level 8.400, namun mau tidak mau harus ditutup dengan note ya bagaimana ya, tetap di zona koreksi gitu ya. 8.414,35, pelemahannya hanya 5 poin, 2 poin saja. Jadi sebenarnya harusnya kalau 5 poin ini bergerak sedikit aja ya, terjadi apresiasi atau mungkin ya cenderung stagnan dibandingkan dengan pembukaan. Tetapi ya nggak apa-apa, memang mungkin IHSG harus beristirahat setelah berlari cukup kencang gitu ya di hari Jumat. Nanti mungkin hari Senin akan terjadi apresiasi. Tapi untuk sentimen global sendiri bagaimana Adi Safrina melihatnya? Apakah ada pengaruh dari global juga atau sepenuhnya dari domestik? Ya karena kalau kita lihat ya, kalau tadi misalnya Syafinas bilang seperti apa sih bursa-bursa lain gitu ya selain Indonesia, bursa Asia tuh hari ini juga merosot. Jadi tidak unik di Indonesia. Bahkan indeks Nikkei 225 Jepang hari ini turun 1,57% pada saat opening. Terus Topix terkoreksi 0,72% dan saham-saham teknologi ikut jatuh dengan Advantage turun lebih dari 9%. Bahkan seperti emiten-emiten yang kuat seperti Tokyo Electron itu melemah hampir 6%, Lasertech susut hampir 5% dan juga beberapa emiten yang juga mempengaruhi pergerakan dari Nikkei seperti Renesas Electronics juga terkoreksi lebih dari 2%. Kalau kita pantau di sini ya, Shanghai Composite bursa utama di China juga harus terkoreksi lebih dari 2%, Hang Seng lebih dari 2%, SX200 bursa utama Australia juga harus terkoreksi cukup dalam, imbas dari banyak plan-plannya gitu ya mengenai keputusan The Federal Reserve yang akan diumumkan segera. Dan kalau kita kembali lagi ke bursa benua kuning atau Asia, inflasi di Jepang di Oktober naik pada laju tercepat sejak Juli, sejalan dengan ekspektasi pasar dan juga memperkuat argumentasi untuk kenaikan suku bunga Bank of Japan. Dan data ini juga menambah tekanan lagi bagi pasar yang sudah diguncang volatilitas di sektor
teknologi. Kalau di Korea Selatan ya, kalau kita lihat di sini ya Kospi itu anjlok 4% Syaf, dan Kosdaq bahkan melesat 3,01% karena ada dua raksasa chip yang emitennya juga sangat berpengaruh ya terhadap bursa utama di Korea. Samsung, SK Hynix itu masing-masing jatuh 4 dan 9%, menyeret pasar ke zona merah, dan bahkan kalau misalnya kita berusaha melihat lagi ya ke benua lainnya, indeks S&P di Amerika Serikat, SX 200 di Australia itu turun 1,3% seiring pelemahan sentimen global. Lalu kita ke Hong Kong di Hang Seng gitu ya, kontak berjangka berada di level 25.460, bahkan sekarang lebih turun lagi 2,38% di 25.220,02. Kalau kita ke Amerika Serikat semalam, kita lihat saham-saham AI seperti Oracle dan AMD juga jadi yang pertama masuk zona merah, menyambut sentimen yang ada dari Bank Federal Amerika Serikat. Bahkan sebenarnya penguatan sempat terjadi gitu, tapi berbalik arah dan malah ditutup turun hampir 3%. Pada perdagangan Kamis suatu tempat, Nasdaq Composite juga merosot 2,16% setelah sebelumnya sempat melonjak 2,6%, dan indeks utama lainnya itu juga turun dengan Dow Jones Industrial Average melemah 0,84%, S&P juga terkoreksi 1,56 meski sempat naik hingga 1,9% di awal sesi. Jadi apa yang terjadi koreksi di Indonesia ini tidak unik di pasar keuangan kita, namun memang pasar keuangan global sedang dilanda capital outflow besar-besaran akibat ketidakpastian yang ada akibat statement dari Jerome Powell beberapa hari lalu. Nah tadi kan kita sempat ungkit juga bahwa sebenarnya di hari Kamis sempat ada beberapa data dari dalam negeri yang mencengangkan gitu, dan itu menjadi sentimen yang cukup buruk dari pasar kita gitu. Kalau analisanya Ade seperti apa dengan adanya data-data kemarin? Ya kalau sentimen domestik APBN kemarin ya, kita tahu bahwa pelaku pasar tuh memang mencermati sejumlah sentimen dan data ekonomi yang bisa menjadi penggerak pasar keuangan hari ini. Dari dalam negeri ya harus diakui data-data makroekonomi yang rilis Kamis kemarin seperti yang tadi disampaikan oleh Syaf membawa pesan yang cukup berat gitu ya bagi pasar. Indonesia memang sepertinya jelas ya sedang menghadapi risiko tekanan ganda. Pertama itu defisit pada anggaran negara atau fiskal, dan tekanan pada arus keluar masuk uang gitu ya atau eksternal. Kombinasi dari penerimaan pajak yang seret, lalu juga utang yang semakin besar, lalu cadef yang tergerus, itu jadi sinyal bahwa Indonesia perlu mengatur strategi investasi dengan lebih hati-hati. Karena kalau tidak dikelola hati-hati maka pasar keuangan Indonesia bisa terimbas, dan jadinya ya kekuatan-kekuatan yang terjadi di IHSG itu hanya bersifat spekulatif bukan fundamental. Dan ini yang tidak kita inginkan untuk ekuitas atau pasar ekuitas kita. Iya, dan emang secara overall ya menurut Anda juga bagaimana pergerakan IHSG dan apa yang kita harus pahami bersama akhirnya? Ya, jadi kedepannya memang melihat pergerakan IHSG yang akhir-akhir ini memang ada tren kenaikan lah ya, bahkan IHSG sempat menyentuh all time high berkali-kali gitu ya selama beberapa minggu belakangan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah seperti apa respon otoritas terhadap perkembangan terbaru terkait APBN dan juga tekanan eksternal. Karena Bank Indonesia baru saja menyampaikan bahwa stabilitas nilai tukar tetap menjadi prioritas utama terutama di tengah ketidakpastian global dan penguatan dolar Amerika Serikat. Nah, tentunya pelaku pasar juga mencermati bahwa ruang kebijakan sudah mulai terbatas sehingga setiap rilis data dan pernyataan resmi dari otoritas moneter dan juga fiskal akan sangat diperhatikan untuk melihat arah kebijakan selanjutnya. Dan dari sisi korporasi ini juga imbasnya gitu ya untuk IHSG atau pasar uang. Sejumlah emiten besar di sektor perbankan dan komoditas dikabarkan sedang menghadapi penurunan margin terutama akibat melemahnya permintaan global dan penguatan biaya dana. Nah, hal ini tentunya menambah kehati-hatian di kalangan investor mengingat sektor-sektor tersebut selama ini menjadi penopang utama IHSG, dan kombinasi antara risiko fiskal, lalu tekanan capital outflow dan juga potensi pelemahan kinerja emiten jadi alasan utama mengapa pasar beberapa hari ini cenderung bergerak hati-hati dan rentan tertekan. Jadi masalahnya ternyata masalah fundamental. Iya, fundamental ya lagi-lagi. Tapi ya kalau kita lihat kinerja para emiten-emiten yang menjadi pemberat hari ini sebenarnya dari fundamental perusahaan cukup baik. Jadi memang harus ada koreksi dari apresiasi yang sudah terjadi beberapa hari lalu. Dan kita disclaimer juga tidak ada arahan untuk membeli atau menjual. Semua keputusan kembali lagi kepada Anda.